selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Oh iya adik-adik, udah pada kenal kakak belum? Kalau belum, kakak mau kenalin diri. Nama kakak, Kak Anggita Borisilalahi. Panggilannya, Kak Anggi. Apa? Kak Anggi. Ya, benar. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita mau bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Pada tahu kan? Oke, bangkit berdiri. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, oke adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah lebih lanjut, kita mau berdoa dulu. Ayo kita ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah online. Berkati kami agar kami bisa mengerti atas firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kakak Abang agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Amin. Dadah. Nah, adik-adik, kakak mau menyampaikan pengumuman. Pengumuman pada minggu ini, kalian bisa mengumpulkan persembahan kalian ke rekening yang di bawah ini, atau kalian mengumpulkannya ke Sintua Week masing-masing. Atau bisa juga kalian mengumpulkan ke kakak abang sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, untuk absen via Jimit, Horong 1,
kelas Esther sampai dengan kelas 1 SD jam 10 pagi. Orang 2, kelas 2 SD sampai kelas 4 SD jam 11 siang. Orang 3, kelas 5 SD sampai dengan kelas 7 SMP jam 1 siang. Oh iya, berikut hasil karya adik-adik yang telah mengikuti kegiatan 17 Agustus. Wah, bagus-bagus ya. Terima kasih adik-adik. Dan untuk yang terfavorit dari setiap horong adalah sebagai berikut. Oke adik-adik, sekian pengumuman pada minggu ini. Dadah! Nah, itu tadi pengumuman pada minggu ini ya. Oh iya adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak mau adik-adik siapkan alat tulis, buku tulis, dan Alkitabnya. Oh iya adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau mengangkat satu lagu pujian Kidung Jemaat nomor 178. Musik. Hidupnya
Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik? Ya, bertemu kembali dengan Kak Uli pada minggu ini ya adik-adik. Wah, ada sukacita adik-adik? Yuk, siapa yang ada sukacita boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, Kak Uli mau menyapa dulu ya, khususnya adik-adik di Horong 1. Ya, yuk. Halo adik-adik Esther. Yuk, lambaikan tangannya. Halo adik-adik Daniel. Halo adik-adik kelas 1. Dan tak lupa Kak Uli mau menyapa papa mama. Halo papa mama. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita semua bersukacita karena kita merasakan kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ya, yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini karena Tuhan telah menjaga kami dan telah melindungi kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami dengarkan. Dan Roh Kudus akan yang memimpin kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita buka yuk Alkitabnya. Nah, firman Tuhan minggu ini diambil dari Injil Matius. Ya, coba adik-adik tahu ya, Injil Matius adalah nama kitab Perjanjian Baru yang pertama. Ya, Injil Matius. Yuk, buka ya adik-adik ya. Kita sama-sama mendengarkannya. Kak Uli akan bacakannya. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Yuk, kita mendengarkannya. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu ya, kakak-kakak
Alur Sekolah Minggu juga telah mengajarkan kepada kita tentang doa pengakuan iman rasuli ya adik-adik. Kita akan membacakan kembali pengakuan iman rasuli yang bagian kedua. Yuk kita sama-sama yuk adik-adik kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tadi ya adik-adik, dari Matius 1 ayat 18 sampai 23. Nah, di situ coba Kak Uli mau tanya deh. Siapakah Tuhan Yesus itu? Siapa yang tahu? Siapa Tuhan Yesus? Ya, betul adik-adik. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ya adik-adik. Nah, tadi di situ kita mendengarkan ya ada dua tokoh ya. Nah, ada Yusuf dan ada Maria. Yuk, adik-adik, Yusuf. Siapa Yusuf itu? Adik-adik, Yusuf adalah seorang anak tukang kayu loh adik-adik. Dia berasal dari Nazaret. Yusuf seorang yang tulus, seorang yang taat adik-adik. Demikian juga Maria. Maria adalah seorang dara, seorang gadis yang suci hatinya adik-adik. Jadi pada waktu itu Maria dan Yusuf bertunangan. Jadi Maria ini adalah tunangan Yusuf. Adik-adik, Maria mengandung dari Roh Kudus. Setelah Yusuf mengetahui Maria mengandung, ya adik-adik, Yusuf ingin menceraikan Maria. Nah, artinya di sini menceraikan artinya mau meninggalkan Maria diam-diam adik-adik. Ya. Lalu adik-adik, ketika Yusuf tertidur, malaikat Tuhan datang ke mimpi Yusuf. Malaikat Tuhan itu berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil atau menjadikan Maria itu jadi istrimu. Sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan kalian akan menamakannya Yesus, dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu pesan malaikat kepada Yusuf adik-adik. Dan Yusuf mau taat adik-adik. Ya, dia mau taat, mendengarkan. Ya, adik-adik, ketika malaikat mengatakan kepada Yusuf, Yusuf jangan takut, don't afraid. Itu di dalam bahasa Inggrisnya, don't afraid. Kalau kita di dalam bahasa Batak ya, unang Maria itu juga mau pesan dari malaikat Tuhan itu juga mau dipesankan loh sama kita saat ini. Jangan takut. Ya kita tahu ya adik-adik, sudah hampir kurang lebih hampir 1,5
tahun ya adik-adik, dunia ini dilanda yang namanya virus COVID-19 ya adik. Semua mengalaminya ya adik-adik ya. Namun kita mau dengar apa kata Tuhan. Jangan takut, karena aku akan melindungimu, aku akan menyertaimu. Ya, tapi kita harus ikut aturan ya adik-adik. Ketika pemerintah pakai masker, tidak berkerumun, cuci tangan, ya tetap kita ikut aturan ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Uni mau tanya deh sama adik-adik, apa sih arti kelahiran itu? Apa sih arti kelahiran Yesus itu? Siapa yang tahu apa sih arti dari kelahiran Yesus itu sendiri? Ya betul ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia, ya datang ke dunia untuk menyelamatkan kita adik-adik, menyelamatkan Kak Uli, menyelamatkan papa mama dan keluarga kita yang lain. Ya, seperti di dalam firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu anugerah adik-adik. Ya, seperti tadi pembacaan Matius 1 ayat 18 sampai 23 dikatakan ya di situ ya adik-adik. Ya, nah di situ dikatakan Immanuel. Ya, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Nah, berarti itu janji Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita adik-adik. Baiklah adik-adikku semuanya, khusus adik-adikku, pesan firman Tuhan minggu ini adalah aku percaya kepada Yesus, bahwasanya Yesus adalah juru selamat kita. Yang kedua, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan mau, seperti apa yang dilakukan Maria dan Yusuf. Ya, mereka mau dengar-dengaran. Nah, adik-adik demikian juga kita. Ya, adik-adik juga harus mau dengar-dengar dan menuruti apa kata orang tua kita, papa dan mama. Bisa juga sih sama kakak dan abang ya. Ya adik-adik. Oke, jadi pesan firman Tuhan ya untuk kita minggu ini. Baik lagi, Kak Uli ada lagu nih. Nah, ada lagu Kak Uli ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, pasti masuk surga, terima upahnya. Yuk kita nyanyikan ya sekali lagi lagu ini ya. Yuk kita nyanyikan ya.
berdoa dulu ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang selalu Kau berikan bagi kami. Tuhan, biarlah kami boleh mau mendengarkan suara Tuhan dan kami mau taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa, Tuhan, buat dunia ini Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan boleh pulihkan dunia kami Tuhan, seperti sedia kala. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Jagalah terus bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami, buat pendeta kami, Pendeta Amang, Pendeta Bernardi Lumban Tobi, buat Amang Pendeta Sabar Tumanggo, buat Ina Pendeta Roida Borusitumora, dan juga buat penatua kami, buat semua kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan yang ada di gereja. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, berikan kesembuhan. Kalau mereka sedang bersedih, Tuhan hibur mereka, pulihkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami tetap mau berserah kepadamu Tuhan. Karena ketika kami mau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Dia lahir untuk kami. Pada tahu kan? Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia apa? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ayo kita menari. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang
penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memperlancarkan kegiatan ibadah kami secara online. Berkati kami, semoga kami dapat menerapkan firman-Mu di keseharian kami. Ya Tuhan, berkati persembahan kami agar berguna bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke adik-adik, kita mau berdoa doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.